Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Yunita dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pengenalan Enterprise Resource Planning dari mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen pengampu Bapak Fatul. ERP, Enterprise Resource Planning, atau dalam bahasa Indonesia Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, merupakan salah satu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Menurut Hau dan Kuzik, ERP ialah sebuah solusi aplikasi pengemasan bisnis multimodul yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan, distribusi data umum pengelolaan sumber daya, dan menyediakan akses aktual ke informasi. Sedangkan menurut O'Brien, ERP yaitu suatu perangkat lunak lintas fungsional terintegrasi yang merekayasa ulang manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis perusahaan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, ketangkasan, dan keuntungan. Kemudian sejarah ERP. ERP merupakan pengembangan dari MRP2 atau Manufacturing Research Planning, yang mana MRP2 merupakan hasil dari evaluasi material requirement planning yang telah berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular seringkali menghandle proses manufaktur, logistik, distribusi persediaan, pengapalan, invoice, dan accounting perusahaan. Ini artinya bahwa sistem ERP bisa membantu melakukan pengontrolan kegiatan bisnis, misalnya penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya. ERP dan MRP2 sangat memungkinkan adanya kemajuan yang sangat tinggi dalam manajemen proses-proses manufaktur. ERP juga merupakan salah satu faktor yang memberikan sumbangan pada perkembangan ekonomi Amerika yang sangat besar di era 90-an. ERP merupakan suatu tonggak sejarah di dalam proses industri. Karakteristik ERP. Pertama, menggabungkan sebagian besar dari proses bisnis. Kedua, memproses sebagian besar transaksi perusahaan. Ketiga, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Keempat, memungkinkan akses data secara real-time. Kelima, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ada juga beberapa tambahan karakteristik ERP, yaitu pertama, mendukung sistem multi mata uang dan juga bahasa yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Kedua, memungkinkan adanya penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan. Yang terakhir, terdapat kemampuan untuk menyesuaikan tanpa pemrograman kembali. Kemudian ada tingkatan ERP. Ada beberapa tingkatan ERP, yaitu yang pertama, ERP Tier 1. ERP Tier 1 ini mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasional termasuk mata uang, bahasa, alfabet, kode pos, aturan akuntansi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ERP Government Tier 1. ERP tingkat ini mendukung agensi pemerintahan besar. Vendor ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akuntansi, sumber daya manusia, dan pengadaan di pemerintahan.
Selanjutnya, ERP Government Tier 2. ERP yang berada pada tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintahan negara bagian dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Selanjutnya, ERP Tier 3. ERP tingkat ini mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah. Sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu alfabet. ERP Tier 4. Tingkat 4 ERP ini dirancang untuk bisnis kecil. Sistem ERP yang dirancang untuk usaha mikro biasanya hanya fokus pada akuntansi dan sering tidak dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional IT. Manfaat ERP. Pertama, sistem ERP akan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. Selain itu, ERP akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan dan membantunya dalam melakukan prediksi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian, fungsi otomatisasi yang dimiliki ERP akan menjamin aliran informasi bisa tersalur dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis bisa berjalan lebih sederhana dan responsif. Selanjutnya, sistem ERP bisa mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Maka, ekosistem perusahaan bisa terintegrasi dengan baik. Kemudian, dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang bisa beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, implementasi ERP. Pertama ada on-premise ERP. Implementasi on-premise ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Inilah mengapa ERP konvensional lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Kedua, ada Cloud ERP. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Yang ketiga ada hybrid ERP. Hybrid ERP memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri dengan menggunakan server sekaligus menyimpan sebagian data mereka di cloud. Contoh-contoh ERP. Pertama ada Sales Order Purchasing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Kedua, purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Selanjutnya, production planning. Model produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi
suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul terdapat data produksi historis dan perkiraan penjualan. Selanjutnya, financial accounting. Modul akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional. Maka dari itu akan menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya ada Human Resource. Modul sumber daya manusia dalam sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul sumber daya manusia ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan promosi.